Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM di Kabupaten Kendal, seperti di banyak daerah lainnya, didirikan sebagai bentuk upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan formal. PKBM hadir untuk menjangkau masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal, seperti anak-anak yang terpaksa bekerja, orang dewasa yang tidak sempat melanjutkan pendidikan, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dalam hal ini, PKBM memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang ada di Kabupaten Kendal ini. Revitalisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, saya Galuh Sapnanti akan mengajak pemirsa catatan Sang Jurnalis untuk melihat dan juga mengikuti bersama bagaimana kegiatan dari salah satu PKBM yang saat ini tengah direvitalisasi oleh Disdik Kabupaten Kendal. Dan seperti apa kegiatannya, simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. PKBM menawarkan program pendidikan yang lebih fleksibel, baik dari segi waktu maupun kurikulum. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Salah satu tujuan utama dari PKBM adalah untuk meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan, PKBM membantu masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan produktivitas, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Ya, PKBM ini pendidikan kesetaraan berbasis masyarakat. Artinya upaya masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Jadi kita ketahui bahwa ada banyak masyarakat kita yang mungkin karena kepepet ekonomi, anaknya jadinya nggak sekolah, anaknya tuh kerja. Ada juga yang ya karena masalah ekonomi akhirnya langsung bekerja, tidak bisa melanjutkan lagi. Kemudian ada juga yang masalah yang lain karena mungkin pada saat di sekolah formal anak itu bermasalah. Contohnya anak yang sering melakukan pelanggaran itu kan kadang dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan ke orang tua, dan mereka tidak sempat untuk melanjutkan lagi. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Sehingga di kita ada program pendidikan kesetaraan berbasis masyarakat yang dilakukan masyarakat. Kemudian di sana dengan pendidikan kejar paket A untuk tingkat SD, paket B untuk tingkat SMP, dan paket C untuk tingkat SLTA. PKBM ada 21 di Kabupaten Kendal. Kemudian dari kami sendiri, Dinas Pendidikan, ada 1 di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Gitu. Ya, jadi kita ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi ini kan semua tidak mungkin kalau kita tidak berubah ke sana. Kita harus mendorong mereka supaya mulai terbiasa juga dengan penggunaan teknologi. Mungkin pembelajaran tidak hanya dengan tatap muka, tapi bisa juga pembelajaran daring. Kemudian bagaimana membuat konten-konten pembelajaran yang lebih menarik. Yang berikutnya mereka juga harus mulai berubah karena ada banyak kebutuhan di dunia usaha, industri, yang butuh keterampilan. PKBM itu tidak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi mereka juga dilengkapi dengan ada
keterampilan-keterampilan tertentu yang dilakukan oleh PKBM, dan itu kan memang harus up to date dengan kebutuhan yang ada saat ini gitu. Jadi memang perlu dilakukan revitalisasi. Ya, jadi kita mendorong ke mereka semua agar pengelolaan PKBM ini sudah mulai berubah. Satu, mereka sekarang ini pun mendapat anggaran dari pemerintah, sama seperti sekolahan umum. Kalau sekolahan umum dapatnya BOS, mereka dapatnya kan BOP sama, dan itu juga dikelola otomatis. Karena ini anggaran pemerintah, ada sistem yang dibuat oleh kementerian, yaitu Arakas, itu yang juga kita ajarkan ke mereka. Jadi bagaimana mengelola anggaran itu dengan lebih baik, transparan, sehingga itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau dulu-dulu kan enggak seperti ini. Kalau sekarang perhatian pemerintah benar-benar luar biasa dalam hal bagaimana mengejar anak-anak yang putus sekolah ini untuk melanjutkan. Dan kita mulai mengajarkan mereka untuk dengan sistem yang sekarang ini mereka harus transparan dalam penggunaan anggaran, sehingga kita lakukan bintek juga untuk itu. Kemudian ada juga bintek yang dilakukan ke mereka tentang bagaimana membuat konten-konten pembelajaran digital, itu juga dilakukan oleh teman-teman di bidang pendidikan non formal yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga mendorong mereka untuk bagaimana membuat pembelajaran secara daring. Jadi tidak melulu sekarang harus tatap muka, mungkin karena orangnya atau bekerja nggak bisa hadir, tapi tetap dia harus bisa mengikuti pelajaran, makanya kita lakukan juga secara daring. Karena siswa PKBM itu banyak yang sudah bekerja, jadi lebih banyak mereka yang sudah bekerja, apalagi kita punya kawasan industri, banyak yang dari kawasan industri, bahkan ada juga yang orang-orang swasta yang punya usaha dagang gitu. Mereka juga melanjutkan di PKBM, dan yang namanya orang dagang itu kan nggak mungkin dia tinggalkan dagangannya untuk belajar. Jadi kita mendorong mereka untuk manfaatkan teknologi, ada pembelajaran daring, sehingga tetap kita bisa membantu masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan studinya secara formal, tetapi kualitasnya juga ada gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita kolaborasi dengan instansi terkait, salah satunya dengan yang dilakukan dinas bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Di Dinas Tenaga Kerja itu mereka punya balai latihan kerja. Jadi teman-teman yang ikut di PKBM ini bisa memberikan tambahan pelatihan bagi mereka dengan mengikuti pelatihan di BLK. Ini kita jalin komunikasi seperti itu. Kemudian juga teman-teman tenaga kerja itu mendata tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang memang belum mempunyai ijazah di tingkat SMA, itu dilaporkan ke kami. Bahkan mungkin tingkat SMP yang belum punya dilaporkan, sehingga itu bisa kita sampaikan ke PKBM terdekat dengan tempat tinggal mereka, untuk ini ditangkap sebagai sasaran yang harus dibantu untuk menyelesaikan pendidikannya. Sangat baik. Jadi memang mereka, beberapa kali kami diundang juga untuk memberikan support bagi mereka, dan kita terus melakukan monitoring, termasuk di kita tuh ada yang namanya penilai. Penilai itu selalu mendampingi mereka, memberikan masukan dan juga evaluasi terhadap pembelajaran yang mereka lakukan, sehingga kita berharap mereka bisa memberikan pembelajaran tidak hanya untuk orang memperoleh ijazah, tapi benar-benar ada kualitasnya, ada peningkatan kualitas di sana. Ya, tantangan kita sejauh ini karena kita itu kan dari dinas sendiri nggak bisa memberikan satu insentif bagi mereka, karena mereka ini kan memang
di luar kedinasan ya. Tapi kita berupaya supaya mereka juga bisa sadar bahwa yang namanya PKBM itu bukan hanya dibuat supaya dapat bantuan dari pemerintah, tetapi benar-benar mereka bisa mengelola itu secara profesional dan berkualitas gitu. Jadi tantangan kita itu masih ada yang lah, dinas tuh ngasih apa kok kita disuruh kayak gini kan gitu. Nah, padahal kita berharap bahwa adanya PKBM ini tidak hanya untuk mengejar orang punya ijazah, tetapi benar-benar ada peningkatan kualitasnya di sana, sehingga upaya kita untuk mencerdaskan masyarakat ini bisa kita wujudkan gitu. Dan yang kedua, tantangan kami adalah tenaga kami yang penilik itu saat ini memang terbatas, tinggal sekitar 8 orang, sehingga mereka untuk mengcover jumlah PKBM yang banyak ini juga akan mengalami kesulitan. Apalagi kerja mereka kan tidak hanya itu, mereka juga mengawasi pendidikan non formal yang lain. Ada di Pegandon, kemudian ada juga di Brangsong, yang menonjol itu Pegandon, Brangsong, ada di Gemuh, dan di Bojah. Kalau yang di Pegandon itu malah sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi dia. Jadi nanti siswa yang lulus dari PKBM itu bisa melanjutkan di perguruan tinggi gitu. Selama ini PKBM di Kabupaten Kendal hanya sebatas memberikan pelayanan pendidikan kejar paket A, B, hingga C saja. Namun kini pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk merevitalisasi PKBM dengan memberikan pendidikan nonformal berbasis keterampilan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Kebetulan di tahun 2024 ini program yang ada di PKBM kemarin dijembatani oleh beliau Pak Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Pak Jati. Beliau berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait dengan program yang ada di PKBM, memberikan tambahan life skill atau tambahan keterampilan untuk mereka melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi selain dari program pendidikan formalnya, yaitu paket C-nya atau paket A atau paket B, mereka diberi tambahan keterampilan. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan berkoordinasi ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kemudian bertemulah dengan kami yang ada di teknis, unit pelaksana teknis yang di Balai Latihan Kerja. Kemudian kami tawarkan ada satu program yang namanya di tempat kami adalah Tailor Made Training atau TMT singkatannya. Ini adalah program di mana bisa dilaksanakan dengan syarat dua. Yang pertama, difabel atau disabilitas. Yang kedua, program ini harus kerjasama dengan lembaga tertentu. Nah, entah itu organisasi pemerintah, organisasi swasta, atau organisasi yang memang sudah ada izin resmi dari Kemenkumham, seperti itu. Kemarin pola kerjasamanya kebetulan kita hanya satu program ini satu kelas, artinya terdiri dari 16 peserta atau 16 orang, di mana pelatihan ini berstandar atau berbasis kompetensi. Jadi kami benar-benar memperhatikan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Dan ini juga kami unit-unit kompetensi yang diajarkan sudah kita tuangkan dalam modul yang sudah diramu oleh instruktur. Polanya kemarin ketika dari Dinas Pendidikan hadir ke sini, kita bekerja sama melalui MOU, melalui nota kerjasama, nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Kemudian dari PKBM yang ditunjuk
yaitu PKBM di daerah Sukorejo, di kalau tidak salah pesantren Kiai Santri itu namanya. Nah, kemudian dari sana mereka menginginkan pelatihan bidang otomotif, yaitu sepeda motor injeksi seperti itu. Untuk tahun ini, kebetulan tahun ini perdana kita bekerja sama dengan PKBM, karena tahun sebelumnya memang kita mengambil program untuk difabel atau disabilitas, baru tahun ini kita kerjasama dengan PKBM. Ya mudah-mudahan ketika nanti ada program yang lebih banyak atau lebih unggul lagi, kita akan bekerja sama lagi dengan PKBM lain, yang dimana kita akan memberikan tambahan keterampilan life skill itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik yang ada di PKBM di Kabupaten Kendal. Kebetulan untuk yang pelatihan di tempat kami, PTD Balai Latihan Kerja ini, outputnya mendapatkan sertifikat kelulusan yang kami terbitkan dari lembaga kami. Jadi itu bisa dipakai sebagai tambahan ketika mereka ingin mendaftar di perusahaan atau ingin berwirausaha. Artinya ketika mereka ingin berusaha secara mandiri, membuka bengkel, dengan berkelompok, dia membuka usaha itu dengan dasar skill sertifikat yang sudah kami berikan dari lembaga kami, mudah-mudahan bisa dipakai gitu. Harapan kami ke depan bagi PKBM yang memang membutuhkan tambahan keterampilan, kami menyediakan berbagai program tadi yang sudah kami jelaskan di depan, bisa melalui pola yang kerjasama seperti ini, ya, ataupun dengan pola yang kita langsung bisa datang ke sini. Jadi anak didik dari PKBM, maka kita akan seleksi, kemudian kita akan rekrut. Kalau lulus seleksi baru bisa masuk di program yang telah kami sediakan seperti itu. Nah, jadi PKBM lain yang mau memberikan tambahan keterampilan dengan tidak hanya di otomotif, semisal di tata kecantikan, di las, atau di menjahit, maka kami persilahkan bisa mendaftar langsung ke kami, karena kita sudah ada payungnya, nota kesepahaman yang di awal. Beberapa PKBM di Kabupaten Kendal kini telah berupaya untuk merevitalisasi sistem pembelajarannya dengan menambahkan pembelajaran keterampilan di dalamnya. Seperti salah satunya PKBM Mekar Sukorejo yang kini bekerja sama dengan UPTD Balai Latihan Kerja yang berada di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Kendal yang menggelar pelatihan otomotif kendaraan ringan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Satu lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman sudah sampai di BLK Kendal. Hari ini kita akan memulai pelatihan lagi untuk materi kita selanjutnya ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita bisa berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman, kita akan mereview sebentar mengenai materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah masuk di teori untuk sistem injeksi ya. Sistem injeksi kemarin ada apa aja? Satu ada ECU. ECU sebagai apa? Otaknya. Dia adalah engine control unit, sebagai controller, pengaturnya. Kemudian dibantu sama yang namanya ya sensor. Sensor ya. Sensor itu bertugas untuk ya, betul, Mas Danang, memberikan sinyal informasi kepada ECU. Ya, dia memberikan informasi. Contohnya di badan kita itu adalah kulit, seperti kulit. Kalau ECU contohnya di badan kita apa? Otaknya, ya, otak. Kemudian satu lagi ada ECU, sensor, satu lagi kemarin apa? Ya, aktuator. Aktuator itu apa kemarin? Sebagai pelaksana yang melakukan tugas dari ECU. Ya, itu adalah komponen besar dalam sistem injeksi. Ada ECU, ada sensor, dan ada aktuator. Nah, untuk hari ini teman-teman pendalamannya nanti bisa
mengerjakan beberapa tugas yang sudah saya buat, ya. Nanti akan dibagi ke beberapa kelompok, ya. Untuk yang injeksi, teman-teman silahkan bisa cek di unitnya masing-masing, ya. Nanti bisa dicek sensornya apa aja, diagramnya ada di depan. Untuk bukunya, teman-teman sebagai kitab ada di buku manual reparasi Supra Helm In 125, ya. Teman-teman sebagai panduan nanti silahkan dicek masing-masing tegangan dan hambatannya. Komponen kelistrikannya seperti apa ada di unit motornya langsung. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Oke. Terus materi selanjutnya kemarin ke sasis. Sasis apa yang akan dikerjakan? Teman-teman mulai dari komstir, nanti bisa dibuka komstirnya, di setel gerak bebasnya. Kemudian suspensi depan maupun belakang. Untuk minyak nanti ada di depan, teman-teman nanti silahkan bisa diganti. Kemudian ada pelepasan rantai roda, teman-teman bisa melakukan pelepasan dan setting sesuai dengan yang ada di buku manual. Jarak bebasnya berapa, kelonggarannya berapa, dicek sproket depan dan sproket belakang. Gearnya udah aus, masih bagus, itu nanti dicek, ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada di rem, ya, rem depan, rem belakang. Rem depan nanti bisa di motor Supra, rem belakang sama, atau untuk yang tromol bisa di Axelo, ya. Pemeriksaannya apa aja? Untuk rem ada diameter dalam piston, master silinder, terus untuk ketebalan dari piringan, ketebalan kampas dicek semua. Kemudian terakhir adalah bleeding, diisi minyak angin baru, dikeluarkan untuk anginnya. Pastikan teman-teman setelah itu dicoba, jangan sampai nanti masih ada angin, teman-teman dipakai ke customer, misalnya teman-teman buka bengkel, waktunya ngerem dia bablas, karena itu adalah komponen paling penting, ya. Seperti itu. Terus ada lagi untuk komponen sistem kelistrikan, teman-teman bisa mencoba di tabel wiring simulator, ya. Nanti silahkan disusun rangkaiannya. Yang saya minta ada rangkaian sistem sein, klakson, lampu rem, starter, semua bisa dicoba, ya. Panduannya nanti sesuai job sheet yang sudah saya buat. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Bisa, ya. Jangan lupa setiap alat harus dikalibrasi, ya, baik dari mikrometer maupun di jangka sorong yang akan teman-teman gunakan. Seperti itu, ya. Terus yang paling penting saya mengingatkan untuk K3, ya. Posisi duduk, posisi bongkar pasang baut, pastikan semua benar. Cukup? Kalau cukup, teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya masing-masing. Silahkan bisa diambil. Para siswa PKBM Mekar Sukorejo ini pun dengan antusias mempraktekkan ilmu yang mereka dapat dari instruktur dan langsung mengaplikasikannya sesuai tugas dan pembagiannya masing-masing. Ada yang mempraktekkan teknik kelistrikan pada sepeda motor, teknik mesin, teknik injeksi, serta beberapa teknik otomotif untuk kendaraan ringan. Ya. Nah, kalau pemeriksaan secara manual, teman-teman bisa ngecek di masing-masing komponennya menggunakan multimeter, baik di tegangan maupun hambatan di sensor masing-masing. Ya, bisa dicoba setelah ini. Oke, silakan bisa dicoba. Ya, bisa pakai ring, bisa dilepas dulu. Ya. Nah, setelah ini nanti dilepas, teman-teman bisa melepas piston. Di dalam ini juga ada sealnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa menembakkan dengan angin. Ini ditutup, kemudian nanti bisa ditembakkan dari sini. Ya. Ini pastikan harus menggunakan angin, air gun di sana, ya. Nanti dilepas kemudian diukur diameternya berapa, diameter pistonnya berapa.
Seperti itu, ya. Bisa ya? Ya, jadi ini kamu bisa pakai ketok, ya. Pastikan nanti nariknya ini harus bareng, karena di sini ada pegas. Kalau sampai nanti kamu nggak bareng, ini bisa patah, ya. Ini tinggal dimasukkan aja. Terus netas, udah. Nah, oke. Saya langsung di nah, bisa langsung diambil, bisa langsung dilepas. Oke, tarik aja. Sip. Nah. Oke. Berarti kan dalam lepas ini nanti pastikan tiga-tiganya bareng. Kalau sampai ini lepas duluan, ini bisa patah. Ya, karena ini ada pegasnya. Terus nanti diukur kampas klem, kampas kopling, dan platnya sesuai dengan tugasnya tadi. Ya, pakai apa? Ukurnya bisa pakai mikrometer. Ya, oke. Coba bisa dirangkai lampu utama. Rangkaiannya seperti apa? Dari baterai kemana? Dari baterai ke fuse atau sekring. Ya, sekring. Dia sebagai pengaman, memutus arus berlebih. Kemudian dari sekring ke Sekring out ke on kunci. ya, kita masuk ke kunci kontak. Setelah dari kunci kontak langsung ke Kotak ke saklar. saklar 12 volt. Oke, setelah saklar kita coba ke lampu utama. Lampu utama, oke. Masukkan ke beban. Beban ya, kemudian dikasih ground, masa. Oke. Oke, bisa dicoba. Oke. Nyala ya. Nah, itulah fungsi dari rangkaian kelistrikannya. Setelah ini, kamu bisa mencoba untuk sein. Terus lampu rem belakang. Kemudian lampu tembak, lampu senja. Silahkan nanti dicoba dihubungkan dengan indikator yang ada di depan. Kemudian bisa mencoba untuk di dinamo starter, pengapian, dicoba semua. Ya, kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Oke, silakan coba lagi, Mas. Pesan ikut pelatihan di BLK ini seperti apa? Menyenangkan, Mbak. Seru. Belajar soal apa aja? Banyak, dari sistem injeksi, ada sistem kelistrikan, engine, masih banyak lagi, Mbak. Sebelumnya udah pernah ikut pelatihan ini? Belum, tapi dulu sekolah di jurusan otomotif. Terus ikut pelatihan kayak gini rasanya gimana? Seneng, nambah ilmu. Berapa hari ikut pelatihan? 20 hari. 20. Iya. Harapannya nanti setelah pelatihan ini mau ngapain? Ya, rencana mau buka bengkel. Iya. Kesannya ya senang aja sih, dapat banyak ilmu di sini. Berapa hari ikut pelatihan? 20 hari. Yang dipelajari apa aja? Banyak, Bu, salah satunya itu mesin, terus kelistrikan, ada injeksi, banyak. Nemuin kesulitan nggak? Kesulitan tetap ada, cuman kan dari instruktur sangat membantu, jadi kita bisa mengatasi itu semua. Harapannya setelah ikut pelatihan ini seperti apa? Ya, harapannya minimal bisa buka bengkel kecil-kecilan sih, Bu. Dalam hal ini, Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal menyebut, program ini merupakan kerjasama antara Disdikbud dengan Dinas Ketenagakerjaan Kendal untuk menjalankan revitalisasi PKBM secara lebih maksimal. Pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Herlina ya Bu ya. Ini selaku Kasih Sarpros ya Bu ya. Iya, Bu Herlina, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu, ini kan tadi kita sudah melihat bersama bagaimana kegiatan dari revitalisasi PKBM ya Bu ya. Yang Iya. ini juga ada pelatihan di BLK. Ini seperti apa Bu? Jadi pelatihan di BLK ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal ini. Jadi kemarin kita sudah ada MOU
MOU-nya itu antara Ketua Forum PKBM dengan Kepala UPTD BLK. Kemudian di situ mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, juga Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan bekal kepada anak-anak paket C, terutama yang berusia 17 tahun ke atas. Mereka bisa mendapatkan tambahan keterampilan selain mereka mendapatkan pendidikan di kejar paket C, begitu. Jadi ya. Berarti selain dapat paket C juga ada keterampilan. Iya, jadi selain dapat ijazah, juga mereka dapat life skill untuk bekal ketika mereka lulus bisa masuk ke dunia industri, dunia kerja, maupun bisa juga untuk berwirausaha. Iya. Dan ini memang untuk menjalankan ini butuh kolaborasi ya Bu ya? Iya, benar. Dari 3 instansi sekaligus ya Bu? Dari untuk melancarkan revitalisasi PKBM. Dan tujuannya dalam revitalisasi PKBM ini seperti apa sih Bu? Sebenarnya tujuan kita itu PKBM ini sebenarnya kan pusat kegiatan belajar masyarakat yang sebenarnya mereka ini tidak hanya bisa mengurus kejar paket aja atau kesetaraan saja, bisa menyelenggarakan kesetaraan saja, tapi mereka juga bisa lebih luas lagi, bisa memberikan keterampilan kepada masyarakat, baik itu yang usia mungkin paling rendah ya, usia PAUD begitu, bisa sampai dengan usia orang tua, bisa masuk ke pendidikan perempuan juga bisa, kepada para pemuda bisa begitu. Nah, kebetulan semua PKBM itu kan punya program kesetaraan, baik paket A, paket B, paket C, terutama paket C itu ya yang setara SMA tuh. Nah, itu anak-anak kan usia SMA, mereka pasti ketika lulus kan butuh pekerjaan. Nah ini kan kita kan tahu juga persaingan di dunia kerja itu kan tidak mudah ya. Jadi kalau mereka punya bekal keterampilan akan lebih mudah untuk memasuki dunia kerja. Gitu. Berarti memang sudah disiapkan sedemikian rupa ya Bu ya. Ini juga untuk menekan adanya pengangguran juga di Kabupaten Kendal seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan ini sudah berapa lama sih Bu dari program ini? Kalau program ini kita ikut di programnya BLK, jadi 3 bulan. Tapi kalau di BLK ini memang ada aturan-aturan khusus, seperti usianya harus minimal 17 tahun, dibuktikan dengan KTP. Kemudian mereka ketika melakukan pelatihan ke sini tuh nggak boleh bolos, harus masuk tiap hari. Kalau nggak masuk tiap hari, sepertinya sertifikatnya nggak bisa keluar, begitu. Berbeda dengan mungkin kalau pelatihan mandiri, ya, mungkin lebih fleksibel, tapi kalau di sini ada aturan-aturan lain yang harus diikuti. Harus tertib ya Bu? Iya, harus tertib. Nah, untuk PKBM sendiri yang ikut dalam program ini sejauh ini ada berapa PKBM? Sementara ini baru 1. Ini tadi yang kita saksikan, ini anak-anak dari PKBM Mekar Kecamatan Sukoharjo. Nah, kebanyakan kita itu kesulitannya yaitu harus masuk setiap hari. Sementara kan anak-anak PKBM itu ada yang bekerja, kemudian ada yang anak-anak pondok yang tidak setiap hari bisa mendapatkan izin untuk keluar. Nah, itu kesulitan kita di situ. Kemarin sempat ada satu lagi dari PKBM Wiyata Mulia Brangsong, itu juga ingin mengajukan proposal menjahit ke BLK sini, tetapi ya kesulitannya itu karena rata-rata mereka bekerja, jadi nggak bisa datang setiap hari gitu. Waktunya ya Bu? Iya, waktunya ya agak sulit karena memang harus disiplin ya Bu, ya, sesuai aturan dan sebagainya. Kalau nanti ke depan kemungkinan ada penambahan lagi Bu? Insya Allah nanti ke depan kita akan komunikasikan dengan teman-teman PKBM, tapi teman PKBM yang lain itu sebenarnya juga mereka sudah melakukan life skill, tambahan keterampilan untuk warga belajar, cuma kan tidak di BLK, dengan pihak lain, mungkin pihak swasta nggih. Ada yang dengan instruktur membatik gitu, ada yang barista, ada yang jahit gitu. Banyak juga sih. Dan sejauh ini para pengelola PKBM menyambut dari program ini seperti apa sih? Ya, alhamdulillah sambutannya positif. Hanya mungkin tadi yang saya sampaikan ada kesulitan-kesulitan tertentu itu tadi yang masih kurang fleksibel juga ya teman-teman berkaitan dengan waktu. Terutama kalau yang harga belajarnya itu dari anak-anak pondok, kan pengasuh pondoknya juga tidak setiap hari mengizinkan anak untuk keluar.
Kemudian juga kalau warga belajarnya sudah bekerja, itu juga agak sulit juga kalau ada tambahan keterampilan, kan mereka juga ada ikatan dengan tempatnya bekerja kan gitu. Kalau ini kan sudah berlangsung 1 PKBM ya Bu ya, Iya. dan ini sudah selesai. Dan ini kalau misal ke depan nanti ada PKBM yang lain yang ikut program ini, harapannya ini seperti apa? Ya, harapan kami MOU antara BLK dengan FKPKBM ini akan terus berlangsung, dan kita akan memperbaiki MOU itu atau memperbaruinya setiap tahun agar nanti PKBM yang lain juga merasakan manfaat yang sama. Di sini itu banyak manfaatnya ya. Selain gratis, mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas sebenarnya. Ada seragam, ada sepatu, tas, kalau saya lihat seperti itu, bahkan ada uang sakunya, itu ada transportnya. Ya, harapan kami sih nanti PKBM yang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama untuk warga belajar mereka. Oke, berarti cukup menarik ya Bu ya. Selain dapat ilmu, dapat fasilitas-fasilitas itu ya Bu ya, dapat tunjangan dan sebagainya, bahkan dapat sertifikat juga ya Bu ya. Dan dapat pengalaman Dapat pastinya. pengalaman, ilmu baru ke depan juga mungkin dapat membuka lapangan usaha baru Lapangan juga usaha ya, Bu, baru ya. juga. Pengangguran juga. Harapan kita seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Iya, Erlina sudah berdialog sami-sami, dengan kami. Semoga ya. nantinya ke depan dari program revitalisasi PKBM ini terus dijalankan Ibu ya, dan banyak PKBM yang bergabung dalam program ini. Amin, terima Tentunya kasih. bertujuan untuk mengurangi pengangguran juga ya Bu ya. Iya, tujuan akhirnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Ibu Herlina untuk Anda. Selain PKBM Mekar Sukorejo, beberapa PKBM lainnya di Kendal juga telah melakukan revitalisasi pengajaran, seperti PKBM Bina Warga Pegandon yang telah melakukan pembelajaran keterampilan sejak tahun 2018 silam. PKM kami memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kesetaraan, meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta memiliki kelompok bermain. Di samping itu, kami juga memiliki beberapa life skill, di antaranya adalah barista, olahan kue-kue. Yang lebih populer, yang lebih menonjol adalah wingko pohong. Yang berikutnya adalah tata busana. Warga belajar kami terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah dari usia sekolah. Mereka dari usia 7 tahun sampai 21 tahun. Baik itu di paket A, paket B, dan paket C. Sedangkan warga belajar yang usianya di atas 22 tahun itu banyak juga. Mereka berasal dari beberapa unsur. Yang pertama adalah mereka yang sudah bekerja di beberapa perusahaan, baik di Kabupaten Kendal, Semarang, ataupun kabupaten-kabupaten tetangga di Kendal. Yang berikutnya dari beberapa pondok pesantren. Yang pertama adalah Pondok Pesantren An-Nur Kersan. Yang kedua Pondok Pesantren Darul Quran di Winong. Yang ketiga Pondok Pesantren Al-Ma'wa di Sumbersari, dan Pondok Pesantren Al-Fatihah di Kecamatan Kaliwungu. Kami di dalam kegiatan pembelajaran, di samping ada akademik, juga ada non-akademik yang berupa keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan barista, meracik kopi. Mengapa? Karena di Kendal ini kopinya luar biasa, tetapi belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga kami bersama teman-teman tutor dan teman-teman dari Forum Barista Nasional memberikan edukasi kepada warga belajar kami agar bisa mengolah kopi.
Karena apa? Karena dengan adanya pelatihan kopi, maka alumni-alumni ini bisa menjadi barista-barista, penjual-penjual kopi, bukan kopi sunset, bukan kopi gunting, tapi kopi asli Kabupaten Kendal. Dengan demikian, mereka bisa mengangkat petani-petani kopi yang ada di atas dan mereka bisa mendapatkan penghasilan. Itu untuk barista. Kemudian yang kedua adalah untuk olahan kue. Mengapa kita di Bina Warga mengambil pada wingpoh atau olahan singkong? Karena di atas sana, di Desa Wonosari, Desa Winong, Desa Pakuncen itu sangat melimpah untuk tanaman singkong. Maka dengan edukasi, dengan sentuhan sedikit saja, maka singkong yang biasanya per kilo hanya 3.000, dengan sentuhan tangan-tangan kami yang kami berikan pelatihan kepada warga belajar kami, maka akan bisa meloncat. Ya, harganya untuk per satu wingpoh itu Rp2.000. Dengan demikian, warga belajar bisa mendapatkan penghasilan, petani-petani dari petani singkong, hasilnya juga akan terangkat. Yang ketiga adalah busana. Kenapa kami mengangkat busana? Karena kebanyakan para penjahit di sekitar kita itu tatkala kita pesan baju mesti dengan alasan, tidak ada ketepatan waktu. Harapannya anak-anak warga belajar kami berikan edukasi, kami berikan materi, kami berikan tatanan-tatanan serta arahan-arahan dari dunia industri, dari perusahaan. Akhirnya mereka bisa menjadi wirausahawan murni, bisa yang mendirikan beberapa konveksi sehingga mereka bisa mengangkat tetangga-tetangganya untuk bekerja membantu di usaha konveksi masing-masing. Dalam proses pembelajaran di PKBM Bina Warga terbagi menjadi dua sistem, yaitu pembelajaran sistem luring, warga belajar datang ke PKBM langsung, dan pembelajaran sistem daring, yaitu warga belajar melakukan pembelajaran melalui sistem yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya pemirsa catatan Sanjali, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tutor yang ada di PKBM Bina Warga ini, dengan Ibu Bu Wiwin. Bu Wiwin. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kan para warga belajar ya? Iya. Ini sedang melakukan apa nih? Ini jadi warga belajar di PKBM Pegandon ini, mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran itu lewat setara daring, seperti itu. Jadi setara daring itu tujuannya itu untuk mempermudah WB kita, sebutnya kan warga belajar, itu karena background mereka itu banyak yang bekerja. Jadi mereka untuk membagi waktu untuk pembelajaran secara luring itu kan mengalami kendala. Maka dari itu PKBM itu sendiri mengadakan adanya aplikasi setara daring ini untuk mempermudah pembelajaran secara online gitu. Jadi tutor di PKBM itu mengupload materi mulai dari kelas 7, 8, 9, kemudian 10, 11, dan 12 itu mengupload materi-materi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Jadi WB-nya itu bisa melihat materinya kapanpun dan dimanapun gitu. Lebih fleksibel iya, ya? Kalau untuk waktunya sendiri berarti kan tadi fleksibel. Fleksibel. Untuk aksesnya kan daring berarti kan bisa di mana aja. Nah, iya. Untuk yang datang ke sini. Yang datang ke sini itu jadi mereka yang mengalami kendala atau mungkin ada pemahaman yang kurang untuk materinya, mereka datang ke sini untuk meminta bimbingan kepada tutor yang bersangkutan seperti itu. Ya, okay. Misalnya juga ini kan untuk setara daring itu pun juga ada ujiannya. Jadi mereka yang mengalami kendala tidak bisa mengerjakan ujian, itu kesusahan mereka datang ke sini gitu untuk meminta bantuan. Setelah itu kalau sudah mereka bisa mengerjakannya di rumah. Kalau yang diupload di setara daring ini berbagai mata pelajaran ya? Iya, jadi semua mata pelajaran diupload di setara daring ini. Gitu. Untuk warga belajarnya tinggal milih? Tinggal memilih mau materi apa dulu yang mau dipelajari. Setelah itu mereka juga ada tugasnya gitu. Jadi bisa dikerjakan
lewat online juga. Oke, berarti yang datang ke sini tuh yang mungkin mengalami kendala Iya. terus difasilitasi Iya, ya. betul, PKBM iya. ini. Oke. Kalau untuk daring ini dilakukan 1 minggu berapa kali atau memang bebas? Bebas sesuai kebutuhan mereka, iya. Tapi untuk dipastikan sebelum tes itu mereka sudah membuka materinya, kemudian mengerjakan tesnya seperti itu. Kalau yang datang ke sini setiap hari bisa berarti? Bisa selama jam pembelajaran. Jam pembelajaran. Iya. Dari mulai hari Rabu, Jumat, Sabtu. jamnya? Jamnya disesuaikan berarti jam siang sampai sore. Oh, siang sampai sore. Iya. Oke. Jadi ini sedang ini ya belajar ya? Iya. Belajar. Materinya juga beda-beda. Beda-beda, ada yang matematika, ada yang geografi yang dibuka seperti itu. Iya. Sesuai keinginan. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Ini saya akan lihat-lihat lagi Oh, iya, iya. terkait pembelajaran yang ada di PKBM ini. Terima Iya. kasih Bu Wiwin. Iya, terima Jadi kasih. bisa dialog saya dengan Bu Wiwin selaku tutor yang ada di PKBM Bina Warga. Untuk Nah, pemirsa catatan jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga belajar yang ada di PKBM Bina Warga ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Nur Afifah. Nur Afifah. Iya. Panggilannya Bu Afifah. ya? Iya. Bu Afifah ini asli Kendul juga, Pekendul? Iya. Oh, Pekendul Kendul, juga ya? iya. Bu, kenapa kok milih belajar di PKBM ini? Iya, karena waktunya fleksibel dan bisa mengikuti dan belajarnya di mana saja. Gitu. Ambil paket apa, Bu? C. Paket C ya? Iya. Kenapa kok Ibu memilih untuk mengambil paket C ini, Bu? Dulunya seperti apa? Dulunya belum pernah SMA, jadinya karena ada kesempatan untuk paket C, jadi ikut paket C. Iya. Kalau untuk keterampilannya ngambil apa? Kalau keterampilannya pengennya sih menjahit. Pengennya. Menjahit ya. Oke. Rasanya ikut pelajaran di PKBM ini seperti apa? Lebih menarik karena bisa dikerjakan di mana saja kan gitu. Variasi juga ya Bu, iya, ya, bervariasi tadi ada daring dan juga ya. sebagainya. Harapannya Bu untuk PKBM ini ke depan seperti apa? Harapannya biar semakin maju, biar anak-anak di luar sana yang belum pernah sekolah itu bisa menyalurkan bakatnya untuk sekolah di KPBM di sini gitu. Kalau setelah ini Ibu rencananya mau daftar kerja atau bagaimana dari setelah paket C ini? Iya. Daftar kerja Iya, ya? daftar kerja. Saya doakan semoga nantinya setelah lulus dari sini bisa keterima kerja sesuai yang diinginkan. Amin. Ya, Bu, ya. Ini udah berapa lama ikut pelatihan? 3 tahun. Oh, 3 tahun ini Iya. ya. Berarti udah mau lulus dong? Iya. Oh, oke, Alhamdulillah. luar biasa. Semoga lulus dengan nilai yang memuaskan juga. Amin. Ya, terima kasih Bu Iya. Afifah sudah berdialog dengan kami. Lancar-lancar sukses selalu. Iya. Oke, tadi pemirsa dialog saya dengan Ibu Nur Afifah ini selaku warga belajar yang ada di PKBM Bina Warga di Pekanbaru ini. Untuk Anda. Salah satu keterampilan yang menjadi andalan di PKBM Bina Warga ini adalah tata boga. Dengan spesialis makanan wingpoh atau wingkopohung yang telah eksis sejak beberapa tahun belakangan ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu Nur Arifah Aisyati. Galuh Bu dari Lingkar TV. Bu, ini kan di PKBM ini saya dengar ada yang namanya memproduksi wingpoh ya Bu ya? Wingkopohung ya? Wingkopohung. Saya boleh ikut pembuatannya Bu? Oh ya boleh, silakan. Kebetulan ini sedang ada pembuatan dari warga belajar kami. Oke, siap. Monggo, silakan. Nah, ini ya, bahan dasarnya ini adalah dari singkong. Dari singkong. Ya. Bahan dasar yang lainnya selain singkong yaitu ini tepung beras ketan, kemudian kelapa. Oh, kelapa. Ya, ini baru marut kelapa ya Bu ya. Proses pemarutan. Kemudian gula, lalu telur, vanili, dan sedikit garam. Nah, itu untuk proses pembuatan yang wingpoh secara
rasa original. Jadi rasa original ya, belum ada tambahan buah. Kita bisa menambahkan wingpo itu dengan berbagai rasa yang kita inginkan dari buah asli. Ya, misal ini kebetulan kita bikin 2 rasa, yaitu nangka dan durian. Berarti untuk buahnya sesuai selera ya, Bu? Bisa diganti dengan buah yang lain ya? Bisa. Kalau dari tambahannya nangka itu kita potong kecil-kecil, sedang kalau duriannya terlebih dahulu kita haluskan dulu. Dihilangkan dari bijinya, ya. Kemudian kita aduk, diaduk-aduk itu supaya lembut, dan baru nanti dicampurkan dari bahan dasarnya. Ini para warga belajar ini sedang mempersiapkan ya, Bu? Jadi memang kalau untuk produksi wingpo ini setiap hari atau bagaimana? Tidak tiap hari, karena wingpo kami itu kan tidak ada pengawetnya ya. Semuanya masih alami. Kita juga mempertahankan mutu sehingga tidak ada pengawet, dan kita by order. Iya. Sementara masih by order juga ya, Bu? Iya. Oh gitu. Ya. Dan setelah dicampur kemudian dipanggang. Ya, dipanggang. Di sini kita pakai teflon. Oh, ini ya. Ya. Ini yang masih dalam proses pemanggangan. Oh, ini. Ya. Prosesnya memang sedikit perlu ketelatenan ya. Setiap 5 menit kita harus balik. Biar nggak sampai, iya betul. Sampai warnanya itu bisa kecoklatan macam ini. Ya. Ini kan sudah besarnya juga sama ya, Bu? Ini memang dicetak atau? Iya, ada cetakannya seperti gelang. Oh, gitu. Ini kami tunjukkan cetakannya. Ya, mohon maaf lah ini. Oh gitu. Ini untuk menyamakan juga ya, Bu ya? Untuk menyamakan besar kecilnya, kemudian ketinggiannya. Oh, ketinggiannya. Iya. Jadi ketinggiannya tidak melebihi dari batas lingkar gelangnya ini. Karena kalau terlalu tebal nanti kematangannya itu jadi dalamnya kurang matang gitu, masih terlalu lembek. Kalau pas di sininya di lingkaran gelangnya ini kan nanti bisa lebih dari seperti ini. Rata ya, Bu ya, matangnya ya. Ini gambaran yang sudah jadi. Boleh diangkat, Bu. Nah, seperti ini. Ini yang rasa durian ya. Oh, ini yang durian. Ya. Gambarannya seperti ini ya, pemirsa. Aromanya sudah bisa tercium. Wangi. Iya. Wangi wingkonya juga wangi buahnya juga. Durian. Nah, inilah menunjukkan bahwa perasa ini dari buah asli, bukan buah perasa ya. Jadi aromanya bisa tercium lebih tajam. Setelah jadi seperti ini kemudian dikemas atau bagaimana? Iya, kita kemas, tetapi menunggu ininya dingin dulu ya. Dingin dulu. Kita sudah ada proses di dalam lagi pengemasan. Monggo boleh dilihat. Monggo silakan dilihat. Nah, ini kami sudah melakukan pengemasan. Setelah dari proses pemanggangan itu perlu kita diamkan dulu beberapa saat, kurang lebih 30 menit ya, sehingga menunggu produk ini sampai dingin, jangan sampai masih hangat-hangat atau panas kita masukkan, karena nanti akan berpengaruh terhadap daya tahan produknya sendiri. Ya, kalau terlalu panas kan mungkin daya tahannya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Berapa hari, Bu, ini tahannya? Kurang lebih 3-4 hari. Oh, 3-4 hari. Iya. Terus kemudian disimpan di sini ya, dikemas di sini. Dikemas. Nah, ini sebelum dimasukkan di kemasannya ini kita alasi dengan kertasnya ini. Oh, kertas roti ya, Bu? Iya. Baru bisa dimasukkan ke sini. Iya. Kemudian lemnya itu kita tidak menggunakan lem di pasaran, tapi kita bikin sendiri dari tepung pati itu. Oh, dari tepung pati. Karena kalau dari kita bikin lemnya itu bikin sendiri kan tidak menimbulkan bau. Sedangkan kalau yang pasaran kan ada baunya ya, Bu ya, gitu. Nanti juga berpengaruh terhadap ketahanan produknya juga. Iya. Kalau satu ini dijual berapa ini, Bu? Untuk yang ukuran sedang ini 2.000. Oh, 2.000. Iya. Oh, berarti ada ukuran yang lebih besar lagi? Iya, ada yang lebih besar lagi. Kalau lebih besar lagi itu 2 kali lipat 2.000. Enggak sampai 2 kali lipatnya enggak. Itu 2.500. Oh, 2.500. Soalnya 2.000. Iya. Tapi kebanyakan orang pesannya itu menginginkan yang ukuran sedang. Karena harganya
apa ya, harga ramah bisa terjangkau gitu. Kalau Terus untuk dimakannya kan juga kalau sedang itu sesuai dengan misalnya untuk camilan langsung habis gitu ya, nggak terasa nek atau terlalu kenyang gitu. Oke, betul. Kalau untuk customer sendiri datang dari mana Bu biasanya? Dari ini produksi Wingpoh? Ini memang tadinya di sekitar Kendal, kemudian alhamdulillah sudah meningkat juga di luar kota. Yang ke luar kota itu misalnya dari orang Kendal, terus dia berkunjung ke family luar kota, nanti bawa. Terus saya tuh kok tahu kok enak ya, nggak seperti yang pernah saya beli, nanti ikut pesan gitu. Jadi istilahnya getok tular macam itu ya. Mulut ke mulut ya Bu ya. Tapi ini juga produk kami juga pernah dibawa pada acara waktu itu di Kalimantan. Bapaknya dulu waktu ada kegiatan Hari Aksara. Jauh juga ya sampai sana. Sudah sampai sana juga. Dan ini sudah ada label halalnya ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah. Nah ini kalau untuk tadi kan saya lihat ini warga belajar semua ya Bu ya di sini ya. Ini memang dilakukan oleh warga belajar sendiri atau memang ada karyawan sendiri atau bagaimana Bu? Enggak, ya dari warga belajar. Ya? Kemudian ada juga dari waktu itu ada PKW, pelatihan keterampilan itu untuk para wanita. Itu sudah ada juga yang mereka wirausaha ini. Ya, ada juga yang sudah berhasil. Oke. Kalau untuk waktu pembuatan memang di jam segini ya Bu ya? Iya. Di waktu jam pelajarannya kayak gitu. Kalau goals yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dari adanya pelatihan boga termasuk dari Wingpoh ini apa sih Bu? Ya, harapan kami para warga belajar itu selain punya keterampilan, kelak mereka juga bisa untuk berwirausaha. Jadi setelah punya lulus dari paket misalnya ya, kan nggak harus aku harus kerja di mana, nggak bingungan. Kalau kita kalau kita sudah membekali keterampilan kan mereka bisa, oh aku sudah punya keterampilan, aku pengen wirausaha kan gitu. Udah punya skillnya. Iya, ada skillnya. Oke, berarti PKBM ini selain dari dapat ijazah juga dapat keterampilannya yang bisa diaplikasikan. Oke, baik. Ini setelah ini saya mungkin boleh nyoba Bu? Boleh, silakan mau cicipi. Ini tadi yang rasa durian yang nangka. Oh ya, ini nangka. Oh, ini nangka. Oke. Kita akan mencicipi Wingpoh dari produksi PKBM Bina Warga ya Bu ya? Yang ada di sini. Oke. Saya ambil durian ya Bu ya. Masih, kalau masih hangat rasanya hangat, lebih enak. Kita coba cicipi. Bismillah. Ini gimana rasanya? Duriannya terasa banget Bu. Iya. Terus juga masih kerasa ada teksturnya juga. Teksturnya terasa. Teksturnya empuk juga. Mantap Bu. Ya, enak. Alhamdulillah. Oke. Nah ini bagi pemirsa catatan jurnalis yang belum mencoba Wingpoh ya Bu. Wingpoh. Mungkin ini bisa didapatkan di mana Bu selain langsung datang ke sini? Langsung ordernya langsung langsung aja kami, ya. Iya, lewat kami. Karena langsung datang ke sini. Iya. Oke, terima kasih Ibu sudah mengajak saya berkeliling. Nanti saya masih akan melihat apa saja yang ada di PKBM ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu tutor yang ada di PKBM ini terkait keterampilan boga. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Selain boga, keterampilan lain yang menjadi andalan di PKBM Bina Warga ini adalah keterampilan barista. Pelatihan barista ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai jenis kopi, teknik penyeduhan, penggunaan mesin espresso, dan keterampilan melayani pelanggan dengan baik. Di industri kopi yang terus berkembang, pelatihan barista juga penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menciptakan standar kualitas yang konsisten, serta memperkuat daya saing bisnis kopi di pasaran. Pelatihan ini juga bisa menjadi peluang karir yang baik bagi mereka yang tertarik dengan industri kopi. Rasanya gimana nih ikut pelatihan barista di PKBM? Ya seru-seru aja gitu.
Dapat apa tadi pelatihannya? Ngapain aja? Cara buat kopi. Buat kopi. Punya tekniknya ya. Nah, ini ikut barista ini ke depan mau dibuat apa ilmunya? Ya, insya Allah ya untuk bekal nanti kalau udah besar itu buat kafe sendiri. Nggak usaha ya? Nggak usaha nanti. Waktunya gitu ya. PKBM Bina Warga Pekandon ini telah mencetak alumni-alumni yang telah sukses dalam kehidupan sehari-harinya, seperti Sukono, alumni PKBM Bina Warga Pekandon ini. Nah pemirsa catatan Sajinali, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sukono ya Pak ya, selaku alumni dari PKBM Bina Warga yang ada di Pekandon ini. Pak Sukono apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Pak ini kan sudah lulus dari PKBM ya Pak ya? Ya, siap. Sekarang kerjanya apa Pak? Ya, sekarang sudah purnawirawan, sudah pensiun. Oh gitu. Dulu bekerja di Semarang, di naungan kesehatan di Kesdam Ponorogo. Ya. Ini rumahnya mana Bapak? Sekarang rumahnya di Rejosari Kangkung Kendal. Dulu pada waktu itu masih tinggal di Semarang. Oke. Nah ini kenapa kok dulu ngambil di PKBM ini Pak? Lah masalahnya kan dulu ijazahnya kan masih bawah. Untuk jenjang ke sekolah itu kan ngambil di PKBM ini supaya untuk kedepannya kan kalau sekolah lagi kan bisa untuk UKP, kenaikan pangkat, untuk kenaikan gaji berkala gitu aja. Oke. Terus dulu ngambilnya PKBM berarti paket apa Pak? Paket B, terus paket B, ya? C. Oh, paket B sama paket C. Ya. Di sini ya Pak ya? Itu di tahun berapa sih Pak kalau boleh tahu? 2014-an. 2014-an ya? Ya. Dengan mengikuti paket B dan juga C di PKBM ini seperti apa Pak dulu? Ya terbantu lancar, ya Pak ya, bisa terbantu dari bisa dapat apa ijazah itu atas bimbingan Pak Kepala Sekolah Pak Mapkin di sini. Oke, dan sampai akhirnya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain ya Pak ijazahnya ya. Ya, untuk jenjang kedepannya supaya baik, bisa seperti teman-temannya, nggak di bawah terus. Gitu. Ya, ini kan termasuk alumni yang sudah sukses lulus dari PKBM ya Pak ya. Harapan ke depan Pak untuk PKBM Bina Warga ini seperti apa? Ya, Bina Warga supaya jalan terus atas bimbingan Pak Maptukin, lancar, nggak ada halangan suatu apapun, sehat. Oke. Pak Map sehat dan guru-gurunya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sukono, sukses selalu. Tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Pak Sukono, ini selaku salah satu alumni ya Pak dari PKBM Bina Warga. Ini untuk Anda. Ya, harapan kita ke depan, jadi dengan adanya PKBM ini, tingkat pendidikan masyarakat di Kendal itu yang tadinya mungkin baru usia sampai 9 tahun itu bisa sampai 12 tahun karena mereka bisa menyelesaikan itu, dan juga lulusan dari PKBM ini punya kualitas tidak hanya secara akademis tetapi mereka juga punya keterampilan. Harapan kita seperti itu sehingga dengan model keterampilan itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan kita bisa mengatasi angka anak putus sekolah di Kabupaten Kendal. PKBM berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan formal untuk masyarakatnya. Dengan revitalisasi PKBM ini akan memperluas kesempatan belajar bagi semua kalangan yang ingin melanjutkan pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Sementara itu, melalui revitalisasi PKBM di Kabupaten Kendal, sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
Pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi kegiatan kita bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal ini dalam rangka revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, yang tadi kita sudah mengikuti kegiatan bersama dengan para peserta PKBM yang melakukan pelatihan di Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya revitalisasi PKBM ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dari lembaga non-formal kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Septinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.